Halo semuanya. Eh, 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 eh. Oh, hai. Kenalin, nama aku Sania Girianti dari program studi manajemen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan NPM 251003612012978. Nah, kira-kira di sini kita bakal ngebahas topik apa nih? Nah, di sini kita bakal ngebahas topik yang mana ini topiknya tuh penting banget dan sangat berpengaruh bagi masa depan kita, yaitu pendidikan. Nah, kira-kira kenapa nih pendidikan itu penting? Kira-kira menurut kalian kenapa? Kenapa pendidikan itu bisa penting banget buat masa depan kita? Lalu juga gimana sih kondisi dari pendidikan yang ada di Indonesia saat ini? Terus kita juga bakal ngebahas terkait tantangan apa aja yang dihadapi oleh dunia pendidikan di era saat ini. Jadi jangan lewatkan videonya, tonton sampai habis ya. Dadah. Nah, kita akan ngebahas dari materi yang pertama dulu, yaitu pentingnya pendidikan. Kenapa sih pendidikan itu bisa penting banget bagi masa depan kita? Nah, pendidikan itu bisa penting karena pendidikan merupakan suatu kunci untuk membuka pintu masa depan dari kita semua. Masa depan kita. Nah, karena melalui pendidikan kita bisa mengembangkan potensi diri kita, lalu meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, dan juga kita bisa mengembangkan diri kita untuk membantu kemajuan negara kita. Nah, seperti yang pernah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan merupakan suatu proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, kita kan pasti punya mimpi nih, mimpi yang tinggi banget. Jadi kita harus menyeimbangkan itu dengan belajar agar mimpi kita dapat terwujud. Lalu, menurut Carter Vigat, pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan seseorang tidak hanya di bidang kognitif, tapi juga dalam sikap dan juga perilaku sosial dalam bermasyarakat. Nah, selain pendidikan yang hanya mengampu terkait materi atau materi pendidikan seperti mata pelajaran, pendidikan juga harus diterapkan di bidang sikap dan juga perilaku, yang mana harus melatih sikap dan perilaku kita dalam berperilaku di seluruh sosial. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait kondisi pendidikan di era saat ini. Seperti yang kita tahu, era sekarang ini kan sudah memasuki era digitalisasi atau teknologi. Nah, yang mana itu tuh dapat membantu sekali dalam bidang pendidikan asal digunakan dengan bijak. Nah, dengan adanya teknologi memungkinkan pengembangan metode pembelajaran yang lebih interaktif. Penggunaan perangkat lunak edukasi seperti aplikasi pembelajaran dan juga platform e-learning membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan juga beragam. Nah, misalnya dengan adanya video animasi atau simulasi, siswa dapat memahami konsep-konsep yang sulit dengan lebih mudah dan juga lebih nyaman bagi mereka. Mereka tidak bosan dan juga tidak jenuh pikirannya seperti itu. Nah, teknologi juga memungkinkan personalisasi dalam proses pembelajaran. Dengan buatan kecerdasan seperti AI, itu dapat membantu dalam sistem pembelajaran dan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Nah, misalnya platform belajar online dapat memberikan rekomendasi materi berdasarkan tingkat pemahaman siswa, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif, efisien, dan juga adaptif serta kolaboratif, yang mana menciptakan kesenangan tersendiri dalam belajar. Dalam menempuh pendidikan itu kayak seru banget karena nggak ngebosenin. Nah, selain teknologi dan juga digitalisasi yang sudah membantu perkembangan pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia juga harus memadai agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh siswa, terlebih lagi untuk siswa disabilitas. Nah, anak disabilitas kan kerap menghadapi berbagai hambatan dalam mendapatkan pendidikan nih. Berdasarkan data dari UNICEF tahun 2023, sebanyak 36% anak penyandang disabilitas tidak bersekolah. Banyak sekolah tidak memiliki fasilitas yang mendukung kebutuhan khusus mereka, seperti aksesibilitas fisik atau alat bantu dalam pembelajaran. Nah, diskriminasi di sekolah inklusif masih dianggap sebagai hal yang biasa. Menurut penelitian oleh Trianto dan
Permatasari tahun 2017, perkembangan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, baik di dalam maupun luar negeri, menggambarkan pola yang hampir sama, yaitu sering diabaikan, sering dikasihani, atau diperlakukan secara tidak setara. Nah, namun tindakan yang diambil oleh sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini di luar negeri jauh lebih maju dibanding di negara kita. Di sana jauh lebih maju dan juga lebih menghormati hak mereka. Itu menurut Hermanto pada tahun 2011. Nah, selain itu, kekurangan guru yang terlatih untuk menangani anak-anak disabilitas juga menjadi masalah utama nih. Nah, lalu selain dari sistem pendidikannya, untuk mendukung para siswa disabilitas melalui program beasiswa juga dapat mendukung siswa mengalami kekurangan dalam biaya untuk menempuh pendidikan. Nah, dengan demikian program beasiswa ini meningkatkan motivasi belajar dan akses untuk pendidikannya. Namun efektivitas optimalnya tergantung pada perbaikan aspek manajemen dari program itu sendiri. Nah, penyesuaian bantuan finansial dan koordinasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan. Nah, dalam pemberian beasiswa sering terjadi ketidakadilan, yang mana penyebabnya yaitu kerugian bagi siswa yang benar-benar membutuhkan dan tidak mendapatkan haknya. Program beasiswa saat ini dapat kita temui di mana-mana. Ada program beasiswa yang disediakan oleh pihak negara dan pihak swasta. Nah, beasiswa dari pihak swasta saat ini telah banyak kita temui dan hal ini dapat membantu banyak siswa dalam menempuh pendidikannya. Nah, contoh dari program beasiswa yang diadakan oleh negara itu ada KIPK, lalu ada beasiswa unggulan, lalu ada beasiswa yang berasal dari bank-bank seperti Bank Indonesia dan juga bank lain. Tapi ada juga bank yang merupakan mengadakan beasiswa itu masuk ke dalam bidang swasta. Nah, lalu contoh beasiswa yang diadakan oleh swasta itu ada contohnya seperti beasiswa data print, beasiswa perintis, beasiswa Cimniaga, salah satu bank, dan juga BRI itu juga merupakan swasta. Grab Scholarship, Gojek itu juga merupakan dari program beasiswa yang dilakukan oleh pihak swasta dari brand-brand produk. Nah, seperti contohnya kita sering temui program beasiswa di Instagram, feed Instagram, lalu pencarian. Nah, seperti itu merupakan dari program beasiswa yang diadakan oleh pihak swasta. Lalu dalam pembahasan kondisi pendidikan di era saat ini itu ada juga terkait kualitas pendidikannya. Nah, kualitas pendidikan di beberapa daerah sering mengalami perbedaan, terutama di daerah perkotaan dan juga pedesaan. Nah, salah satu perbedaan terbesar antara pendidikan di perkotaan dan pedesaan adalah akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai. Di kota-kota besar, fasilitasnya lebih tinggi dan lebih berkualitas, lebih lengkap, dan juga melalui dari gedung sekolahnya pun terlihat lebih modern. Ruang kelasnya juga memadai, fasilitas olahraga yang lebih lengkap, hingga teknologi pembelajaran yang lebih terbarukan dan terupdate. Sementara itu, di bagian pedesaan, banyak sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana yang memadai. Bahkan, di beberapa daerah, sekolah terpaksa mengadakan kelas dalam kondisi yang kurang layak. Kekurangan fasilitas pendidikan di pedesaan seringkali mencakup kekurangan ruang kelas, meja, kursi, hingga sumber daya pembelajaran seperti buku dan juga alat peraga. Selain itu, keterbatasan akses internet dan teknologi yang dapat menunjang proses pembelajaran juga menjadi masalah utama. Hal ini semakin memperburuk ketimbangan antara pendidikan di perkotaan dan juga perdesaan. Nah, di mana anak-anak di perkotaan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengakses sumber daya pendidikan yang lebih kaya, sedangkan di pedesaan justru keterbalikannya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tantangan apa saja yang dihadapi dalam dunia pendidikan. Nah, tantangan utama pastinya yaitu pendidikan di Indonesia itu sering banget yang namanya mendapati pergantian kurikulum. Itu sudah beberapa kali berganti. Nah, itu menciptakan suatu dampak. Ada dampak positif dan juga negatifnya. Yaitu dampak positif yang pertama yaitu dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Lalu meningkatkan dorongan belajar keterlibatan siswa di dalam kelas, serta pendekatan pembelajaran jadi lebih aktif dan relevan dengan kehidupan nyata. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Itu adalah dampak positif dari perubahan kurikulum. Lalu dampak negatifnya
yaitu guru yang kekurangan waktu dan juga pelatihan untuk menguasai kurikulum baru sehingga mengurangi efektivitas dalam pengajarannya. Lalu, siswa juga menjadi kebingungan dan kesulitan dalam memahami materi karena ketidakstabilannya kurikulum dan ketidakjelasan tujuan pembelajaran yang berakibat menurunnya prestasi siswa. Itu tadi adalah dampak dari perubahan kurikulum yang sering terjadi di Indonesia saat ini. Nah, selain dari perubahan kurikulum, kita juga mendapati tantangan yang mana dari hambatan sistem program perkembangan dan administrasi program perkembangan keprofesian bekerja. Nah, ini kurang efektif karena ketidak mempertimbangkan pengalaman dan pengetahuan mengajar guru serta tidak menciptakan praktik mengajar dalam pelatihan. Nah, program ini tuh juga tidak menyediakan kegiatan pasca pelatihan untuk guru yang mengikuti PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan tadi. Nah, sehingga pengembangan profesional menjadi kurang berkelanjutan. Masalah ini tidak hanya pada program, tetapi juga pada sistem pendidikan Indonesia yang tidak koheren dalam mendukung kualitas guru secara keseluruhan, sehingga sulit menghasilkan perubahan yang signifikan hanya dengan program baru saja. Nah, hambatan selanjutnya itu ada kendala waktu dan juga biayanya, yang termasuk dalam dampak negatif tadi, yaitu pembagian waktu menjadi faktor menghambat utama karena jadwal kegiatan pengembangan profesional seringkali berbenturan dengan jadwal pengajaran dan tanggung jawab keluarga dari guru. Biaya yang tinggi untuk mengikuti pelatihan atau pengembangan profesional juga menjadi hambatan bagi banyak guru yang tidak mampu membiayai dirinya sendiri. Lalu kurangnya dukungan dan juga sarana. Nah, kurangnya dukungan dari pihak sekolah dan juga lingkungan kerja juga menghambat partisipasi guru dalam mengembangkan profesionalisme. Sarana dan prasarana yang kurang memadai di sekolah juga menjadi faktor penghambat fasilitas pengembangan kemampuan guru profesional. Nah, itu tadi merupakan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pendidik dan juga para peserta didik yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih terkait pentingnya pendidikan, kondisi pendidikan, dan juga tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan pada saat ini. Jadi, sekarang udah tahu kan kalau misalnya ditanya pendidikan penting, jelas penting banget. Kalian bisa jelasin dan juga bilang ke mereka betapa pentingnya pendidikan, apalagi di era saat ini. Oke, see you next video. Dadah!